Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, salah satunya dari Bang LSN yang bilang, Bang, caranya biar bisa mempertahankan pemain bintang biar tetap bagus mutunya di setiap musim. Gimana Bang? Sama booster minimalnya berapa? Terus kan kita harus ambil minimal satu pemain dari akademi remaja per musim yang harus dilatih juga. Mana yang harus diutamakan? Melatih pemain baru atau mempertahankan mutu pemain bintang yang sudah ada? Mungkin maksudnya seperti itu guys. Oke, jadi ada beberapa poin yang ditanyakan oleh Bang LSN, dan mungkin ada teman-teman lain juga yang punya masalah sama. Dan pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oh ya, tapi sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat, kamu bisa berikan kritik serta saran untuk saya agar kedepannya saya bisa mengelola tim dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau, dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat para sultan, barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Oke, jadi poin pertama yang ditanyakan oleh Bang LSN yaitu bagaimana cara membuat pemain agar tetap bagus di setiap musimnya. Dan poin yang kedua yaitu memilih pemain mana yang harus diutamakan untuk dilatih secara individu. Apakah pemain baru yang direkrut dari akademi remaja atau meningkatkan keterampilan pemain bintang yang sudah ada? Oke, jadi sebelum saya menjawab poin pertama, saya akan menjawab poin yang kedua terlebih dahulu guys. Jadi Bang LSN bilang, pilih mana? Meningkatkan pemain yang baru direkrut dari akademi remaja atau meningkatkan pemain bintang yang sudah ada? Oke guys, jadi setiap musim memang kita harus merekrut minimal satu pemain dari akademi remaja yang punya talenta. Dan sebelum pemain tersebut hadir ke susunan tim inti, saya biasanya akan sedikit meningkatkan kualitasnya. Mulai dari menambahkan keahlian khusus, posisi baru, kualitas mutu, dan menambahkan gaya main selagi pemain tersebut masih di akademi guys. Karena setelah menambah pelatihan baru untuk pemain yang ada di akademi, otomatis kualitasnya akan meningkat mulai dari bintang 5 hingga bintang 6. Dan tujuannya untuk mendapatkan gaya main tentu saja. Kalau misalkan kita tidak akan menambahkan gaya main, kita tidak perlu meningkatkan kualitasnya. Dan jika kualitasnya terlalu tinggi, untuk sementara kita tidak perlu melatihnya lagi. Tunggu kualitasnya menurun terlebih dahulu guys. Kalau saya biasanya gitu. Kalau saya biasanya harus nunggu selama 2 musim, baru saya akan melatih pemain tersebut secara individu guys. Jadi selama proses menunggu rekrutan baru kualitasnya menurun, yang biasa saya lakukan yaitu mengumpulkan booster kondisi sebanyak-banyaknya. Minimal 300 booster kondisi Bang LSN. Tapi jika kita berhasil mengumpulkan lebih banyak booster kondisi, itu akan jauh lebih bagus. Dan untuk poin kedua, Bang LSN bilang, pilih mana? Melatih pemain dari akademi remaja atau meningkatkan kualitas pemain bintang yang sudah ada? Oke, jika Bang LSN memiliki beberapa pemain bintang yang dulu pernah dilatih secara individu, tapi kualitasnya sudah tidak seperti dulu, saran saya lebih baik kamu asah lagi kemampuannya agar tetap bagus seperti di musim sebelumnya. Tapi usahakan pemain yang akan kamu asah lagi kemampuannya adalah pemain yang dulu pernah kamu didik sendiri, pernah kamu latih sendiri secara individu Bang. Bukan pemain yang dibeli jadi entah itu dari lelang maupun dari pemandu bakat. Oh iya, barangkali ada yang bertanya,
Bang, pemain yang dibeli jadi itu seperti apa, Bang? Nah, pemain yang dibeli jadi itu adalah pemain yang direkrut dari lelang dengan kualitas bintang 5 lebih yang kamu beli dari lelang maupun dari pemandu bakat ataupun dari event. Sedangkan pemain didikan sendiri yaitu pemain yang kamu latih sendiri kualitasnya dari pemain bintang 3 atau pemain biasa sampai jadi pemain superstar atau bahkan jadi pemain legenda dengan kualitas biasanya sampai bintang 7 atau bintang 8 atau bahkan ada yang sampai bintang 9. Sebenarnya kita bisa saja membeli pemain bagus dari lelang, tapi prosesnya juga tidak gampang karena jarang sekali sekarang kita bisa menemukan pemain bertalenta di sana. Udah gitu kita harus bersaing dengan manajer lain untuk mendapatkannya, guys. Jadi harganya bisa jauh lebih mahal dari pemain bertalenta yang kita datangkan dari akademi remaja. Ya bisa dibilang mahal tapi seimbang lah, karena kan tergantung persaingan juga sih kalau di lelang, guys. Kalau memang lagi hoki mungkin kita bisa dapat pemain yang bagus sekali gitu dari lelang. Dan buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menentukan pemain yang bagus dari lelang, mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa membahasnya lagi, karena jika saya membahasnya sekarang itu akan membuat durasi video ini semakin panjang. Nah, untuk mengasah kemampuan pemain bintang agar tetap bagus di setiap musimnya, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui agar sesi latihannya nanti bisa berlangsung lebih efektif, guys. Karena jika kita asal melatihnya, terlalu asal-asalan melatihnya, kita akan membuat sesi latihannya tidak efektif. Dan biasanya atribut pemain tidak akan naik, guys. Dan kualitas tetap tidak berubah, padahal kita sudah menghabiskan banyak booster kondisi di setiap sesi latihannya. Gitu, guys. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bang? Nah, yang harus kita lakukan yaitu meninjau keterampilan dan atribut setiap pemain bintang yang kita miliki. Contoh, di sini saya memiliki beberapa pemain bintang yang dulu pernah saya latih secara individu, tapi sekarang kualitasnya sudah tidak seperti dulu, yaitu Mbappe, Alessandro Del Piero, Zinedine Zidane, Ronaldinho, David Beckham, dan juga Gianluigi Buffon. Jadi mereka sudah bertahan cukup lama dan mereka sukses membawa tim saya meraih banyak gelar juara. Dan posisi mereka nyaris tak tergantikan di setiap musimnya, kecuali kalau mereka cedera atau ketika pemain tersebut mendapatkan kartu merah dan harus absen di pertandingan selanjutnya. Jadi keuntungan kita melatih pemain secara individu, yang pertama, kita bisa dapat pemain bagus, tentu saja. Yang kedua, pemain yang kita didik sendiri bisa bertahan sangat lama, dan bahkan biasanya saya akan mempertahankan mereka sampai pensiun, guys. Salah satu pemain legenda tim saya yang berhasil memecahkan rekor pencetak gol dan pemberi assist terbanyak yaitu Al Fatih yang baru pensiun musim lalu. Jadi dia sukses mengemas 1000 gol lebih, guys. Dan musim ini saya masih memiliki penyerang yang siap memecahkan rekor pencetak gol terbanyak tim saya FC Buteng, yaitu Kylian Mbappe, penyerang Pals 9 yang haus gol selama membela FC Buteng sejauh ini. Jadi kesuksesan seorang manajer menurut saya terkadang bukan hanya ketika kita berhasil meraih trofi. Bukan, guys, tapi ketika kita berhasil mengembangkan pemain biasa jadi pemain legenda, meningkatkan klub kita dari yang awalnya klub biasa jadi klub yang ditakuti oleh lawan-lawan kita. Dan itu juga termasuk kesuksesan dalam dunia sepak bola. Biasanya seperti itu, guys. Ini mohon maaf kalau agak sedikit balelol. Agak gugup juga nih kalau ngomongin kayak gini, takut salah. Tapi ya udahlah, itu pendapat saya. Misalkan pendapat teman-teman gak gitu, ya udah terserah. Teman-teman mungkin bisa share pendapat teman-teman di kolom komentar video ini. Dan manajer yang bisa dibilang sukses menangani tim meskipun banyakkan gagalnya daripada juaranya yaitu Arsene Wenger di Arsenal. Dulu mantan manajer Arsenal, tentu teman-teman fans Arsenal tahu ya, guys. Kemudian Mauricio Pochettino, mantan manajer Tottenham Hotspur yang saat ini menangani Chelsea, dan Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid. Mereka masih bisa disebut sukses meskipun tidak banyak mendapatkan trofi, guys. Jadi buat teman-teman yang gagal musim ini atau di musim sebelumnya, tetap semangat. Pencapaian kalian sudah hebat. Semoga musim depan teman-teman bisa menangani tim dengan lebih baik lagi, dan semoga saja teman-teman bisa diganjar trofi yang bergengsi. Widih. Amin gitu, guys. Amin. Oke, jadi sebelum kita mengasah kemampuan pemain andalan kita, saya biasanya akan mereview keterampilannya terlebih dahulu, guys. Contoh, ini adalah pemain yang dulu pernah saya latih secara individu ketika usianya masih sangat muda. Namanya Mbappe. Dia sudah bertahan sangat lama membela tim saya.
Dan dulu saya pernah membahas bagaimana cara melatihnya. Dan buat teman-teman yang belum tahu, saya dulu pernah membuat videonya tapi dengan judul berbeda. Kamu bisa cek videonya di channel saya dengan judul cara memiliki pemain seharga 4 juta secara gratis. Dan di sana saya membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk pemula. Oke, jadi selama membela tim saya FC Buteng, Mbappe berhasil mengemas banyak gol. Di Liga, dia sudah mengemas 347 gol dari 158 pertandingan. 152 gol dari 77 pertandingan di Liga Champions dan mengemas 112 gol dari 65 pertandingan di Cup. Penyerang dengan gaya main false nine level master ini memiliki kelebihan pada atribut penyelesaian dan tembakan. Pemain ini juga cepat, dia punya dribble yang bagus. Tapi bukan hanya punya dribble yang bagus, dia juga kuat dan punya penempatan posisi yang cukup bagus juga, guys. Dan itu membuat performanya luar biasa selama dia membela tim saya, guys. Dan untuk level keseluruhannya sendiri, Mbappe sudah memiliki level superstar. Itu level keseluruhan, beda sama level keterampilan. Dan untuk level keterampilan menyerangnya, dia sudah memiliki level legenda, di mana itu adalah level tertinggi yang ada. Lalu di sampingnya ada pemain muda yang saya beri nama Eden Hazard. Jadi saya memang favorit. Saya memang favorit. Hazard adalah favorit saya. Mesti gimana sih? Ya, Eden Hazard adalah pemain favorit saya. Nah, maksudnya gitu, guys. Jadi dia adalah pemain rekrutan dari Akademi Remaja yang belum sempat saya latih secara individu. Dia sebenarnya punya potensi, punya talenta yang bagus untuk bermain jangka panjang ke depannya. Tapi saya masih belum punya banyak tabungan sih. Jadi mungkin harus saya pikirkan lagi untuk jangka yang lama. Saya harus nabung dulu untuk melatih Eden Hazard ini, guys. Tapi mungkin nanti jika ada sisa untuk meningkatkan keterampilan Eden Hazard, mungkin saya akan habiskan musim ini juga, karena kita punya rencana untuk mempertahankan trofi yang ada. Bahkan saya punya rencana untuk membalas dendam kepada AOFC sama siapa tuh kemarin? Thomas Royal ya, Thomas Royal. Kita kan akan bertemu lagi nih musim ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di babak yang cukup penting, dan mudah-mudahan kita bisa menundukkan AOFC meskipun nggak juara. Yang penting kita bisa menaklukkan mereka dulu gitu. Ini ambisi yang terlalu besar sih, tapi ya udahlah, namanya hiburan, nggak apa-apa gitu kan. Sementara untuk level keseluruhannya sendiri, Hazard untuk saat ini hanya memiliki level istimewa. Level keseluruhan, level menyerang juga sama, level bertanya apalagi biasa aja. Dan untuk level fisik dan mental juga masih biasa aja. Jadi masih istimewa. Jadi ini adalah pemain yang biasa-biasa saja karena belum dilatih secara individu. Beda lagi ceritanya kalau udah dilatih, guys. Lalu di sisi lain, saya memiliki pemain dengan kualitas yang tidak terlalu besar kelihatannya. Namanya Zinedine Zidane. Sekilas dia terlihat seperti pemain pada umumnya, guys. Tapi jika diteliti lagi lebih dalam, Zinedine Zidane sebenarnya memiliki level keterampilan yang jauh lebih baik, jauh lebih tinggi dari pemain sekelasnya. Jadi Zidane memiliki keterampilan level superstar. Dia hanya butuh peningkatan 13% lagi untuk sampai level legenda. Jika dibandingkan dengan Eden Hazard yang tadi kita lihat, tentu levelnya berbeda. Hazard level keterampilannya masih di level istimewa, guys. Padahal dari segi kualitas terlihat sama saja. Nah, itu dia, guys, perbedaannya. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, kelihatannya kecil tapi nyiwit. Oke, jadi untuk naik dari level istimewa ke level superstar, Hazard harus melewati beberapa level lagi, guys. Level istimewa, kemudian level elit, kelas dunia, kemudian baru bisa naik ke level superstar, dan yang terakhir legenda. Dan itu alasan saya kenapa masih mempertahankan Zinedine Zidane di susunan tim inti musim ini, guys. Sementara di sisi sebelah kanan saya menempatkan David Beckham, gelandang dengan gaya main winner, level master. Ini dia memiliki keterampilan level legenda juga, guys. Jadi ketika kita akan mengasah kemampuannya lagi, biasanya akan lebih sulit. Ya, kita biasanya akan sulit untuk meningkatkan pemain yang sudah memiliki level keterampilan legenda, guys. Sulit sekali. Bahkan jika dibandingkan dengan pemain yang ada di pemandu bakat, selisih keterampilannya cukup jauh, padahal kualitas mutunya bisa dibilang sama atau nggak jauh berbeda.
Jadi keterampilan memang cukup penting di game Top 11 ini guys. Memang kalau sekilas buat teman-teman yang belum paham main Top 11 mungkin akan bilang bahwa pemain bintang sama aja, padahal keterampilannya beda. Mungkin dari segi kualitas keseluruhan sama 110 110, tapi dari segi keterampilan ini bisa juga bisa saja timpang guys. Jadi harus diperhatikan dulu ya guys sebelum menghadapi lawan-lawan kamu di liga maupun di Liga Champion ataupun di Cup. Dan bukan hanya David Beckham saja guys, di depan saya menempatkan pemain yang terlihat punya kualitas rendah, tapi pemain ini juga memiliki keterampilan level legenda, yaitu Ronaldinho. Dan di area pertahanan saya juga punya gelandang didikan sendiri, yaitu Alessandro Del Piero dan juga Gianluigi Buffon. Jadi rencananya hari ini saya akan mengasah lagi kemampuan beberapa pemain andalan saya yang dulu pernah saya latih sendiri secara individu agar performanya tetap bagus seperti di musim sebelumnya guys. Oke, dan untuk mengasah kemampuan beberapa pemain andalan saya hari ini, saya memiliki modal 300 booster kondisian untuk melatih kembali kemampuannya agar tetap bagus di setiap musimnya guys. Seperti apa yang di-requestkan, seperti apa yang ditanyakan oleh Bang LSN. Nah, maksudnya gitu nih. Oke, dan sekarang kita bisa masuk ke menu latihan guys. Jadi pemain pertama yang akan saya asah lagi kemampuannya yaitu Zinedine Zidane. Dan rencananya nanti saya akan meningkatkan kembali level keterampilan menyerang Zinedine Zidane dari yang awalnya level superstar akan saya tingkatkan ke level legenda guys. Oke, jadi pada sesi latihan yang pertama kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut yang terlihat rendah terlebih dahulu agar peningkatannya bisa lebih efektif ketika dilatih nanti. Jangan ke atribut kunci, tingkatkan ke atribut rendah terlebih dahulu. Misalkan ada atribut kuncinya tapi ada atribut rendahnya, nggak apa-apa, digabungin. Nanti atribut yang rendahnya bisa ikut naik. Nah, pada sesi latihan yang pertama saya akan fokus untuk meningkatkan atribut tembakan, penyelesaian, dan umpan silang menggunakan drill latihan permainan sayap. Kemudian klik selesai dan mulai latihan. Oke, dan setelah melakukan beberapa kali sesi latihan, sekarang kualitas Zinedine Zidane sudah meningkat dari yang awalnya bintang 4 menjadi bintang 5. Tapi karena target kita bukan hanya meningkatkan kualitas mutunya saja, tapi kita akan meningkatkan level keterampilannya juga. Jadi terpaksa kita harus mengasah kemampuan menyerangnya lagi sampai mentok di level legenda guys. Oke, dan pada sesi latihan yang kedua kita bisa kembali meningkatkan atribut yang masih terlihat gimana sih ngomongnya? Kita bisa meningkatkan atribut yang terlihat masih rendah, yaitu kreativitas. Nah, maksudnya gitu. Sekalian meningkatkan atribut penyelesaian juga, umpan dan umpan silangnya menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Seperti biasa isi semua slot lalu klik selesai dan mulai latihan. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang kualitas keseluruhan dan juga level keterampilan Zinedine Zidane sudah meningkat dari yang awalnya pemain superstar, sekarang sudah menjadi pemain legenda guys. Waduh, mantul, mantap betul. Oke, dan sekarang saya sudah memiliki dua winger dengan keterampilan menyerang level legenda. Meskipun kualitasnya terlihat kecil, tapi mereka sangat berbahaya. Sangat berbahaya guys. Oke, nah pemain yang akan saya asah lagi keterampilannya yaitu Alessandro Del Piero, salah satu gelandang tengah andalan saya sejak beberapa musim terakhir guys. Oke, jadi karena booster yang saya miliki terbatas atau minim, jadi saya hanya akan mengasah keterampilan bertahannya saja dari yang awalnya punya level kelas dunia menjadi pemain yang punya keterampilan bertahan level superstar nantinya guys. Oke, jadi pada sesi latihan yang pertama kita bisa meningkatkan atribut yang cukup penting untuk seorang gelandang tengah, yaitu atribut agresivitas, tackle, penjagaan, penempatan posisi, dan keberanian menggunakan drill latihan pressing. Oke, setelah kita melakukan beberapa kali sesi latihan, sekarang keterampilan bertahan Del Piero sudah meningkat dari yang awalnya hanya punya keterampilan bertahan level kelas dunia, sekarang dia sudah memiliki keterampilan bertahan level superstar guys. Alessandro Del Piero sudah menjadi pemain superstar. Widih, mantul. Oke. Selanjutnya saya akan mengasah lagi keterampilan penjaga gawang andalan saya yaitu Gianluigi Buffon. Jadi saat ini level keterampilan yang dimiliki Buffon masih di level superstar, dan saya akan mengasah kemampuannya lagi agar dia bisa menjadi pemain dengan keterampilan level legenda, level tertinggi yang ada guys. Jadi untuk mengasah kemampuan penjaga gawang, caranya sama seperti meningkatkan atribut yang terlihat masih rendah. Dan tujuannya yaitu agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih efektif daripada kita langsung mengasah atribut kuncinya guys. Contoh,
Pada sesi latihan yang pertama, saya akan fokus untuk meningkatkan atribut tinjuan menggunakan drill latihan permainan sayap. Setelah memastikan atribut tinjuan meningkat, selanjutnya pada sesi latihan yang kedua kita bisa meningkatkan atribut refleks, kelincahan, lemparan, sepakan, dan jangkauan udara menggunakan drill latihan kiper. Dan pada sesi latihan yang ketiga saya akan fokus untuk meningkatkan atribut konsentrasinya menggunakan drill latihan lari jauh. Pada sesi latihan yang keempat, kita bisa fokus untuk meningkatkan atribut antisipasi menggunakan drill latihan oper lari tembak. Oke, dan sekarang kualitas keseluruhan Gianluigi Buffon sudah meningkat dari yang awalnya hanya memiliki kualitas mutu bintang 7 menjadi pemain dengan kualitas mutu bintang 8. Tapi karena level keterampilan penjaga gawang ini masih di level superstar, jadi kita harus mengulang sesi latihannya lagi, guys. Nah, setelah kita memastikan level keterampilannya sudah meningkat dari yang awalnya level superstar, sekarang Buffon sudah memiliki keterampilan level legenda, di mana itu adalah level tertinggi yang ada, guys. Widih, mantap. Sedangkan untuk level keseluruhannya sendiri, Buffon sekarang bisa dianggap sebagai pemain superstar di bawah Mister Gawang FC Buteng. Luar biasa. Kita coba untuk mempertahankan gelar juara liga. Oke, semoga saja kita berhasil angkat trofi UCL. Oke, jadi seperti itu bagaimana cara saya membuat pemain-pemain andalan saya tetap bagus. Dan untuk mengasah keterampilan pemain-pemain andalan yang saya miliki, saya hanya mengeluarkan modal kurang dari 200 booster kondisi. Dan sisanya saya punya rencana untuk melatih Eden Hazard secara individu lagi agar performanya bisa sedikit lebih baik ke depannya, guys. Tapi saran saya khusus buat teman-teman yang belum memiliki pemain didikan sendiri, usahakan kamu harus terus menabung booster kondisi sampai banyak, kalau bisa sampai ribuan. Soalnya jika kita terlalu memaksa untuk mengasah kemampuan pemain biasa, hasilnya bisa menjadi kurang sempurna atau tetap hasilnya tidak terlalu efektif di setiap pertandingannya, guys. Tidak terlalu efektif. Jadi ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NN11. Terima kasih untuk partnership NN11 yaitu Piano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.